Sonora FM part of KG Radio Network. Sahabat Sonora, ketemu lagi nih di hari Jumat edisi 21 Mei 2021. Hari Jumat di Pesona Indonesia pukul 14 hingga pukul 15 pastinya Radio Sonora ini ya berkolaborasi dengan Bentara Budaya. Dan untuk minggu ini sahabat Sonora, di Jumat ini saya mau mengajak Anda untuk jalan-jalan lagi. Tapi untuk yang satu ini, kalau kemarin kita sudah ke Bali ya, minggu ini saya mau mengajak Anda untuk jalan-jalan ke Bandung. Nah, kalau kita berbicara nih mengenai kota Bandung, banyak sekali julukan-julukan yang muncul sahabat Sonora, seperti Paris Van Java, kemudian juga kota kembang, kotanya bagi wisatawan yang doyan belanja. Dan pastinya Bandung ini juga disebut-sebut sebagai kota kreatif sahabat Sonora, karena Bandung melahirkan banyak seniman kreatif. Sama seperti narasumber kita di siang hari ini, dia adalah seorang seniman ini kelahiran Batu, Jawa Timur, yang sudah menetap di Bandung dan menekuni lukisan di atas media kain sutra. Nah, selain itu sahabat Sonora, hal unik lainnya dilakukan oleh narasumber kita di siang hari ini. Katanya ini di waktu senggangnya narasumber kita ternyata rutin untuk tampil bermain musik, dan blues ini adalah jiwanya gitu, adalah salah satu genre yang menghidupinya seperti itu kira-kira. Untuk Anda nih sahabat Sonora yang siang hari ini, kan Pesona Indonesia tidak hanya mungkin didengarkan di Jakarta, tapi juga di beberapa daerah di Indonesia, dan pastinya juga didengarkan oleh sahabat Sonora yang sedang menonton via YouTube ya, streaming YouTube di Sonora FM. Pasti mungkin sudah mengenali siapa sih, clue-cluenya tadi udah jelas banget ini mungkin untuk sahabat Sonora yang di Bandung gitu ya. Langsung aja nggak usah panjang lebar, selamat siang untuk John Martono, atau yang tadi mau disapa katanya Kapten John. Selamat siang Kapten John. Halo, selamat siang. Waduh, apa kabarnya nih? Kayaknya senang sekali nih, moodnya baik banget di hari ini ya. Selalu baik. Selalu baik. Ini Kapten John ada di mana lagi? Ada di Bandung ya? Aku di Bandung dan aku sedang berada di galeri dan studioku dekat rumah. Waduh, ini kalau sahabat Sonora yang lagi nonton via streaming di YouTube ini langsung kelihatan nih karya-karyanya Kapten John langsung ada di belakang. Luar biasa ini ya Kapten John ya. Tapi sebelum ngomongin soal karya-karya luar biasa yang sudah dibuat oleh Kapten John, saya mau nanya dulu nih Kapten John, kenapa namanya disebut Kapten John? Gini, aku waktu kuliah dulu seluruh temanku hampir 70% gondrong, dan aku sendiri yang paling cepak seperti tentara. Waduh. Makanya aku senang disebut dari dulu ya Kapten John, karena aku cepak, pakai sepatu PDL, sepatu tentara itu murah, aman, gak ada yang nyuri kalau Jumatan. Jadi aku senang bergaya agak militer dulunya. Cuman ketika lulus memang gondrong aku. Nanti dibukanya akhir acara aja. Oh oke. Surprise gitu ya Kapten John ya. Surprise ya. Jadi untuk ada sahabat Sonora mungkin yang penasaran, emang kenapa sih kok dipanggil Kapten John? Boleh kali ya yang tadinya dengerin di radio langsung aja coba nonton di streaming YouTube biar kelihatan nih Kapten John itu seperti apa sih. Tadi kan mau ada surprise di akhirannya. Kapten John, ini kita sekarang lagi live streaming di YouTube juga. Terus tadi Kapten John juga bilang sekarang lagi ada di galerinya milik Kapten John. Emang kegiatan yang sedang dilakukan ini apa sih dari Kapten John sendiri? Oke, jadi sebenarnya begini, aku menjadwalkan diriku karya di studio itu 4 jam sehari. Dan start jadi setengah 6 pagi atau mungkin jam 6. Jadi mungkin sejam pertama, 2 jam pertama, atau mungkin 3 jam pertama. Sejam pagi atau 2 jam pagi, kemudian sejam siang, sejam lagi agak mungkin setelah jam 7 malam. Itu totalnya 4 jam aku berkarya. Jadi kalau ke studio mikir itu juga aku anggap berkarya, jadi tidak harus berkarya melukis ya, mikir, membuat catatan, itu semua aku jadwalkan sehari 4 jam tanpa begadang. Waduh, gitu. Oh jadi memang sekarang sedang ditanya ngapain ini, ya aku berkarya, ya sedang berkarya untuk koleksiku sendiri, dan memang aku jadwalkan selain 4 jam itu bahwa program tahunan aku buat bahwa dalam setahun aku mencapai berapa karya misalkan gitu. Tentunya juga dengan konsep-konsep baru yang aku siapkan sebelum masuk 2021. Jadi akhir tahun di Desember itu biasanya aku sudah bikin catatan-catatan untuk menghadapi 2021. Jadi nanti 2021 Desember aku punya apa sudah kebayang, meskipun biasanya tidak 100% tercapai gitu. Kira-kira begitulah. Berarti ini dari Kapten John sendiri memang sudah menargetkan ya, oh kalau di akhir tahun 2021 harus ada berapa karya nih yang sudah jadi, seperti itu ya Kapten John ya? Iya, tiap tahun aku bikin program. Jadi menjelang ganti tahun
pasti aku sudah menyiapkan konsep, baik baik konsep yang bersifat teknis, material atau apa, dan nanti kira-kira rancangannya seperti apa dalam setahun ini. Itu selalu aku siapkan menjelang pergantian tahun biasanya. Dari tahun-tahun sebelumnya nih Kapten John, ini untuk karya sendiri berapa banyak yang bisa dihasilkan dalam 1 tahun? Ya, kalau ukuran besar misalkan 4 meter kali 2 meter sih itu mungkin sekitar 4. Kalau yang kecil-kecil 1 meter atau 1,5 kali 2 meter itu mungkin sekitar 7 atau ya mungkin 8 lah. Dan kemudian hal-hal yang sifatnya eksperimentatif ya aku misalkan mengumpulkan besi-besi potongan bekas, kemudian aku ngajak orang yang jago ngelas untuk ngebantu aku secara teknis nyambungin besi. Jadi aku eksperimen dari 2 dimensi dan 3 dimensi, plastik, misalkan kemudian bagaimana membentuk kain kemudian 3 dimensi. Jadi aku ingin menyibukkan diri aja sih sebenarnya. Jadi emang ya tanggung jawab seniman ya aku pikir ya berkarya saja, itu aja, memikirkan dan mewujudkan gagasan-gagasan kekaryaan itu. Itu sih aku. Berarti kalau tadi dibilang 1 tahun ini menghasilkan 4 karya tadi untuk karya 4 meter kali 2 meter ya, Kapten John ya? Ya. Itu berarti lebih lama godok idenya daripada eksekusinya ya, Kapten John ya? Menyiapkan ABCD-nya atau seperti apa nih? Jadi sebenarnya kalau berpikirnya kan di Desember ya, jadi kemudian ya sebenarnya kalau berpikir tuh ya juga konsepnya nggak ada yang final sih, tapi ketika kita urutkan mana yang harus aku kerjain duluan, nah di situ sih sebenarnya proses pergulatan berkarya itu yang jadi yang apa yang kita pertanyakan di program di tahun sebelumnya itu ya jawabannya sambil jalan gitu. Oh begini gitu. Jadi ya itu yang kemudian ya sebenarnya ya karya itu tidak pernah selesai sih sebenarnya. Jadi karena proses itu dijalankan terus menerus ya karena aku harus berhenti misalkan misalkan di Mei minggu keempat misalkan ya itu aja yang memberhentikan. Tapi kalau mikirnya sih terus menerus sebenarnya. Berarti gitu. Mengalir gitu ya Kapten John juga ya? Ya mengalir berkaryanya, tapi tetap aku yakin bahwa perencanaan itu ada penting. Jadi dia akan sedikit lebih jalannya lebih teratur lah, meskipun memang ya wilayah-wilayah rupa, pemikiran rupa itu kan luas ya, jadi kan mencari hal-hal yang tidak ada nih, misalkan dari rupa kayak gitu, itu ya sebenarnya itu mengalirnya di situ. Tapi dengan bekerja ini aku jadi menemukan berbagai hal-hal baru, juga kemungkinan baru yang mungkin akan aku selesaikan di tahun berikutnya saja, karena nggak mungkin diselesaikan semua di tahun yang sekarang ini, misalkan 2021. Ya biasanya sih nggak 100% tercapai, tapi yang aku rencanakan ya mayoritas tercapai mungkin ya 80%, 90% mah. Ya tahu-tahu sudah Desember, gitu. Cepat sekali gitu. Itu berarti dari Kapten John tadi bilang tercapainya paling 80-90%. Sisanya itu faktor apa sih Kapten John, kenapa akhirnya nggak kesampaian gitu? Faktor-faktor apa sih yang menjadi kendala untuk rencana-rencana yang sudah dibuat oleh Kapten John ini? Iya, yang pasti seandainya dalam 1 tahun itu ada 18 bulan sih mungkin tercapai. Oh, butuh lebih panjang 1 tahunnya Kapten John ya? Makanya seminggu juga jangan 7 hari dong, 8 hari. Oh, oke. Berarti memang butuh waktu lebih lama, jadi biar eksplornya juga lebih banyak mungkin seperti itu ya Kapten John ya? Ya, karena begini, ketika kita bekerja di konsep A, teknis A, material A, nah di situ tuh seolah-olah ini harus begini, kalau kita harus begini. Jadi banyak kemungkinan baru yang harus dicatat, dan itu membuat lumayan jadi jadi berkembang gitu loh, selain mikirnya juga karyanya gitu. Jadi tiba-tiba udah petang lagi, dan aku emang udah berjanji ke diri sendiri nggak mau begadang. Jadi maksimal jam 10:30 itu aku sudah nggak ada di studio, nggak ada di galeri gitu, udah pulang gitu ya. Kan rumahnya deket ya, cuma 4 rumah dari sinilah, di desa di sini. Gitu. Nah kalau gitu Kapten John, kan memang konsepnya tidak mau bergadang gitu kan, berarti kalau memang udah 4 jam di studio udah harus pulang ini. Nah, apakah itu kan berarti inspirasinya lagi terang-terangnya tuh, lagi banyak-banyaknya tuh. Kalau pulang besok dilanjutin lagi masih bisa lanjut atau bahkan udah hilang nih inspirasinya Kapten John?
Bisa dong, makanya kan dicatat. Aku selalu bawa sketchbook kemana-mana dan isinya nggak ada bentuk gambar tapi catatan-catatan juga. Jadi ya supaya tidak 100% lupa ya. Oh, catatannya begini ya. Gitu aja sih sebenarnya. Besok mulai lagi. Aku ya bangunnya pagi juga karena aku pengennya 5:30 atau jam 6 atau sebelum jam 7 deh udah di sini gitu. Tapi intinya gini, biasanya aku sebelum ke studio ya mungkin olahraga dulu atau apa. Karena aku mencanangkan artis must be fit ya. Jadi ya kuas itu kurang dari 1 ons mungkin. Tapi kalau tidak sehat, ngangkat kuas juga nggak akan kuat gitu. Waduh, luar biasa sekali. Kemudian sehat lah gitu, tapi ya ada usaha lah. Ada samsak di studio, ada barbel, ya buat bercanda supaya sehat aja sih, meskipun tidak seperti Adira misalkan gitu. Nah itu, mungkin itu bisa jadi hobi lainnya nih untuk Kapten John. Tapi Kapten John, kita harus break dulu ya. Nanti saya punya banyak sekali pertanyaan akan saya ajukan. Dan untuk Anda sahabat Sonora, tetap bersama kami di Pesona Indonesia. Anda masih bersama kami di Sonora Network. Pesona Indonesia masih menemani Anda, dan di hari Jumat ini sahabat Sonora edisi 21 Mei 2021 saya ditemani oleh Kapten John ini ya. Kapten John ini yang kalau misalnya untuk Anda sahabat Sonora yang ada di Bandung pasti udah paham banget siapa sih Kapten John ini, yang memang juga sempat dipercaya oleh Ridwan Kamil ini ya untuk berkarya di Jembatan Pelangi. Tapi nanti kita akan bahas itu Kapten John. Cuman awalnya ini saya mau nanya dulu nih, awal mulanya bisa menggeluti dunia seni lukis ini dari kapan sih? Bagaimana sih ceritanya Kapten John? Ya sebenarnya sebelum kuliah juga aku udah sering melukis dari SD, SMP, SMA. Biasalah lomba antar kampung, kemudian antar sekolah dan lain-lain. Dan emang aku waktu SD juga ditanya ingin jadi apa, aku ingin jadi seniman. Tapi secara profesionalnya kan ketika setelah sekolah aku setelah kuliah maksudnya, ya aku mulai menyusun diriku bahwa aku mesti punya karya gitu. Ya, biasalah dari awalnya, kemudian ya dari melukis, dan kemudian memang aku menggeluti seni, kemudian masuk ke seni serat yang dulu sering sekali, udah berapa kali pameran di Bentara yang bertajuk menggunakan serat ya. Jadi kalau orang melukis itu menggunakan cat, kalau seni serat atau seni tekstil itu berkarya menggunakan benang dan kain gitu. Jadi warna-warnanya warna benang, warna kain gitu. Jadi kemudian begitu mau masuk tahun 2000-an ya biasalah kalau perupa itu kan mencari hal-hal yang baru, mencari hal yang tidak ada. Akhirnya aku coba mau balik ke lukis atau misalkan di tekstilnya mau seperti apa. Akhirnya aku gabungin aja. Jadi aku melukis tidak di kanvas, tapi aku melukisnya di medium sutra dan berbagai macam kain. Jadi tentunya aku pakai cat yang khusus kain, dan kemudian yang supaya kemudian aku cari-cari lagi eksperimen, makanya di lukisan itu selalu ada sulamannya biasanya. Tidak dilukis disulam sampai merasa beres aja gitu. Ya itu sih sebenarnya. Kemudian ya kita memenuhi jadwal-jadwal pameran, baik pameran kita create sendiri ataupun pameran undangan ya. Jadi ya itulah ya. Dan jalan sebagai ya seniman perupa profesional aja. Gitu, Mbak. Ini tadi menariknya Kapten John dari SMP bahkan udah bilang nih, saya ingin melukis. Padahal dulu saya waktu SMP kayaknya belum tahu pengen jadi apa gedenya. Ini dari awal dari SMP ada nggak sih yang menginspirasi, atau memang dari keluarganya Kapten John sendiri ini backgroundnya pada seni semua nih? Gimana Kapten John? Kalau bapakku wira swasta, ibuku tenaga kesehatan ya. Kalau kakakku ya memang seneng melukis, tapi akhirnya dia jadi insinyur mesin. Kalau adikku di bidang kesehatan juga. Jadi aku satu-satunya orang yang mungkin kalau dari kecil menggambar, ya sampai sekarang ya gak gambar terus. Oh oke. Sekarang ya coret-coretan dari zaman bayi coret-coretan, ya sekarang masih coret-coretan. Jadi lucu. Udah dari bayi sampai umur gini. Ngapain? Gak gambaran kayak gitu. Oh berarti Kapten John inilah ya yang memang masih di seni. Kalau tadi kakaknya ternyata sudah jadi insinyur mesin gitu ya. Tapi Kapten John memang masih dari SMP sudah teguh nih. Udah memang benar-benar harus pengen suka ngelukis gitu ya. Jadi harus menghasilkan sebuah karya. Kapten John,
Ini tadi Kapten John bilang untuk medianya sendiri dari lukisan Kapten John ini adalah sutra ini ya. Memilih ini kenapa sih memilih sutra sebagai media lukisnya ini? Apakah Kapten John dulu sempat ada pengalaman apa kemudian akhirnya memutuskan kan kayaknya menarik nih kalau misalnya melukis di atas sutra? Seperti apa? Ya, aku dulu kebetulan sekolahnya adalah desain tekstil di ITB. Tapi aku banyak bergaul sama bahan tekstil, benang maupun tekstilnya sendiri. Jadi aku kurang lebih tahulah bahan-bahan itu. Makanya waktu itu sempat hampir 10 tahun menjadi seniman tekstil. Mungkin lebih terkenalnya kalau di Indonesia seniman serat ya. Nah itu. Jadi kemudian ya di zaman-zaman itu emang aku juga tetap melukis, tapi tidak aku tampilkan lah. Tapi begitu menjelang udah menjelang 2000 itu tadi yang saya bilang bahwa aku ingin melukis tapi tidak di kanvas. Akhirnya aku dari pengetahuan tekstilku, aku melukislah di atas sutra. Tapi kemudian berkembang bahwa kan kain itu kan banyak, ada kain sintetis maupun tidak. Semua aku pelajarin, sintetis itu apa aja, yang tidak itu apa aja, macam-macam tenunan itu apa aja, dan karakternya seperti apa aja. Dan makanya sekarang apapun yang aku kerjakan di atas kain ini adalah kain-kain yang sudah saya pilih, baik sintetis maupun alami, ya termasuk sutra itu, yang bisa secara rupa ekspresiku memang bisa tertuangkan di situ. Jadi ada aspek rupa yang memang saya kejar, itu yang saya pakai di medium-medium itu. Jadi ya mungkin efek lainnya adalah ya supaya dunia seni rupa ini semakin ramai saja. Kan banyak yang pakai kanvas, aku pakai sutra aja. Terus sutranya diapain? Ya dilukis kemudian disulam kayak gitu. Makanya aku pelajarin bertahun-tahun bagaimana sulam tradisional, kemudian bagaimana aku menggabungkan dengan ide-ideku. Jadi ya kalau lihat lukisanku ya sesungguhnya ada sulamannya. Jadi kayak gitu. Ada mix antara struktur dan juga permukaan yang 3 dimensi gitu ya berarti jadinya ya Kapten John ya? Gimana? 3 dimensi seperti itu ya, bisa dipegang ada yang nimbul gitu ya? Itu efek visualnya, makanya lukisanku harus dibantu dengan lampu spot kelas galeri, jadi supaya dari stitching, arah stitchingnya, tebal tipisnya, rapat renggangnya dan lain-lain itu yang kemudian orang bilang kok kayak timbul ya, kok kayak ada kedalaman. Itu karena efek dari bahan-bahan benang dan arah benang juga teknis yang aku terapkan di situ. Benangnya pun macam-macam kan, ada yang gelap, ada yang tidak, ada yang besar, ada yang kecil, dan teknis sulamannya yang aku gali juga macam-macam. Aku juga udah lupa jumlahnya berapa sebenarnya efek-efek yang dicari itu secara teknis dan secara bahan gitu. Tapi pertama kali ketika Kapten John ini mencoba untuk melukis dengan media sutra, susah nggak sih Kapten John? Sebenarnya aku tidak pernah mengatakan susah, karena aku berkeyakinan setiap material dan teknis itu semuanya punya karakter masing-masing. Jadi misalkan pakai kanvas untuk oil painting ataupun akrilik ya dengan karakternya sendiri. Pakai kertas, pakai cat air atau pakai cat poster itu juga dengan karakter sendiri. Dan di sutra ini juga ada karakter yang tidak dimiliki oleh permukaan lain dan juga cat lain, karena cat sutra itu kan bukan pasta tapi cair gitu ya. Jadi aku melukisnya selalu dalam keadaan horizontal dulu, biasanya di lantai ataupun di meja. Nanti kalau detailing baru aku mulai kayak pelukis lain gitu. Dia didirikan vertikal, kemudian aku membuat garis-garis dengan kuas yang terkecil misalkan untuk bikin garis. Dan itu kan misalnya nih ya, kalau kita ngeremnya agak lama, jadi kan pasti blobor karena kain kan itu. Makanya pelajarin bagaimana satu garis dari berbagai arah itu ya selesai dalam segaris dan hasilnya kecil, tipis gitu. Jadi aku tidak pernah menganggap susah atau enggak, tapi ya setiap medium dan teknis itu mempunyai kekhasan, jadi punya karakter masing-masing. Jadi kesulitannya masing-masing, kemudian kegampangannya juga masing-masing. Balik lagi ke kita berarti Kapten John ya, kalau misalnya kita mau pakai media sutra, bagusnya yang mana nih? Gimana nih kita mau mengakalinya supaya ini menjadi sebuah karya, seperti itu ya Kapten John ya? Dan semua itu terpecahkan karena kita rajin berkarya aja. Jadi ya sudah biasa aja. Jadi misalkan orang bilang kok kayak gampang ngegarisnya, ya karena sudah bertahun-tahun begini, jadi sudah otomatis, jadi otaknya udah di tangan, udah nggak di kepala lagi. Bener. Udah tinggal gesek aja, udah tinggal garis aja gitu ya Kapten John ya?
Oke, menarik sekali. Tapi kalau tadi Kapten John juga bilang mengatakan kalau butuh benang juga untuk kainnya juga dipersiapkan. Itu kainnya dari Kapten John ini nyarinya di mana sih? Ya di toko ada toko khusus yang Berarti memang di toko manapun bisa diambil itu untuk media dari Kapten John? tidak semua toko punya. Ah. Karena aku emang harus pesan khusus gitu. Oh, berarti memang ada pengepulnya sendiri ya untuk Kapten John ini ya? Ada, jadi aku bilang aku butuhnya bahan yang ini ABCD ini, dia sediakan itu kalau tidak semua toko punya kayak gitu. Dan itu tadi kan kainnya aku pilih kan kain yang mewakili yang bisa aku tuangkan karakter secara rupa dan ide-ideku yang aku sampaikan di sini bisa terwujud. Dan itu memang ya tidak semua toko punya kain itu. Oh, oke. Kapten John, ini dari tadi saya agak terdistraksi nih dengan karya di belakang Kapten John. Itu berapa lama sih sekalian ya untuk sahabat Sonora nih yang lagi nonton di live streamingnya YouTube itu, untuk karya di belakang Kapten John itu memakan waktu berapa lama sih bikinnya? Ini ukuran 4x2 meter, ini adalah karya tahun lalu. Jadi karya yang aku programkan tahun lalu, ini 4x2 meter aku selesai dalam sekitar maksimal 3 bulan sih. Oh, 3 bulan? Ya. Lamanya di mana itu, Kapten John? Lamanya pertama mikir, kedua secara teknis kan begini, aku harus melukis sebesar itu, kemudian harus disulam kan. Nah memang disulam ini aku dibantu oleh para tetangga, jadi kita kolaborasi dengan ibu-ibu sekitar rumah. Kemudian yang awalnya memang aku ajarkan teknis nyulamnya gitu ya. Jadi memang ketika aku berhenti melukis dulu, kemudian aku bikin pola-pola tertentu, kemudian aku kasih contoh nyulamnya arah kemana, kemudian tim ibu-ibu inilah yang menyulam gitu ya. Nah, setelah mereka menyulam, aku masuk ke aku melukis lagi di antara sulaman itu, tapi kemudian disulam lagi, dilukis lagi, ya kurang lebih memang aku punya sketsnya meskipun tidak 100% sama. Yeah. Tapi aku menganggap ya pikiranku sudah aku pindahkan di bidang yang 4x2 meter ini. Maksimal aku itu kalau nggak salah ini 3 bulan ya, tapi ketika ini sedang disulam aku mengerjakan yang lain. Jadi ada paralel atau simultan dengan karya berikutnya kayak gitu. Jadi nggak berhenti ya Kapten John ya? Nggak berhenti. Itu tadi konsepnya tiap hari 4 jam sehari kecuali weekend gitu aja sih. Oke, berarti 4 jam memang benar-benar harus produktif nih, nggak bisa berhenti, tapi setelah 4 jam baru dia boleh bebas melakukan apapun ya Kapten John ya? Iya. Oke, Kapten John, kita break lagi, nanti kita akan sambung lagi, masih banyak nih ya list pertanyaan Sesa yang perlu Kapten John jawab ini di Pesona Indonesia, kolaborasi Radio Sonora Network dengan Bentara Budaya. Tetap bersama kami sahabat Sonora di Pesona Indonesia. Tetaplah bersama kami di Sonora Network. Saya ingin menyapa ini untuk sahabat Sonora yang ikut berkomentar ini ya, Kapten John siang hari ini di live streaming YouTube-nya Sonora FM. Selamat siang untuk Roni M, katanya keren nih latarnya dari Kapten John ini ya. Wow, luar biasa tuh kan, terdistraksi semua nih, luar biasa memang. Kemudian juga ada Aryani Wahyu, selamat siang. Ada Dinartisti Sutopo, semangat terus Bang John katanya. Ada Pak Rojali, selamat siang dari Bogor, ini mau absen aja. Salam sehat dan semangat selalu, terus berkarya untuk Bang John katanya. Terima kasih Pak Rojali. Kemudian ada Rai Sahadewa, salam dari Bali untuk Kapten John. Ada juga Tia Andamsari, seniman harus sehat supaya kuat angkat kuas, top Kapten John. Waduh, terus juga ada Putu Arya Stawa ini yang juga ikutan bergabung nih live berkomentar ini ya di live streamingnya YouTube Sonora FM. Tapi ini ada satu pertanyaan, mungkin kita sekalian buka pertanyaan juga nih untuk sahabat Sonora. Ini ada satu pertanyaan Kapten John dari Aryani Wahyu. Katanya seperti ini, karya dengan judul atau tema apa nih yang Bang John paling lama mengerjakannya dan dengan tingkat kesulitan yang tinggi? Ya, aku nggak pernah punya judul khusus ya dari karya ini, tapi dari perjalananku menjelang tahun 2000 berkonsep seperti ini, aku di perjalanan akhirnya menemukan
the journey of happiness. Jadi buat saya berproses itu sudah sesuatu yang membahagiakan. Jadi karya-karya itu wujud dari ya apapun situasinya ya. Toh tetap wujudnya kita berkarya, mengatur waktu, mikir dan lain-lain. Jadi aku anggap itu adalah kebahagiaan tersendiri. Dan aku berbagai macam kesulitan dan lain-lain itu aku anggap sesuatu kebingungan yang keren gitu ya. Aku punya karya yang sudah pernah saya pamerkan juga di Bentara dulu, itu yang aku kerjakan 10 tahun. Oh. Jadi tahun 2000 sampai 2010. 10 tahun seriusan Kapten John? 10 tahun. Jadi di situ yang aku anggap bahwa ya ini jadi karya itu ya penjelajahan, perjuangan, perjalanan. Makanya sekitar begitu 10 tahun pertama aku menemukan sepertinya ini apa yang aku lakukan ini aku udah nggak punya judul lagi. Jadi aku akhirnya menemukan ya the journey of happiness itu ya dalam proses berpikir dan kekaryaan itu yang membuat kita selalu ingin menemukan hal baru, kemudian mencari hal baru, dan kita selalu semangat berkarya itu. Kayak gitu. Oh, oke, berarti ya, tidak punya judul ada gitu ya? Di galeri sini nanti Anda bisa lihat lah. Sekalian mampir ya Kapten John ya. Promosi sekalian boleh loh Kapten John. Oh boleh. Kalau di sini harus pakai janjian dulu. Siapa tahu aku lagi nggak ada di galeri ya. Nah itu, jadi harus janjian dulu nih sahabat Sonora. Welcome semua. Jadi tadi untuk Aryani Wahyu nih yang juga penasaran mau lihat langsung karya dari Kapten John, boleh banget tapi janjian dulu. Apalagi kalau mau langsung ketemu sama Kapten Johnnya agak susah ini ya, karena sepertinya banyak janji nih ya Kapten John ya, diundang ke sana kemari, bikin exhibition di sana kemari gitu-gitu ya Kapten John ya. Sebenarnya susah sih enggak, asal ngasih tahu. Kalau nggak bisa sekarang kan bisa besok. Jangan mendadak juga. Misalkan aku sore ini kan aku udah punya jadwal. Ya, misalkan kurang 2 hari, kurang 3 hari, pasti aku bilang, yuk jam segini yuk, sekalian kita bikin kopi bareng. Nanti jam segitu sekalian aku bisa panggil tukang cuanki, tukang bakso. Nah kayak gitu aja. Jadi di sini asik aja kok sebenarnya, asal ya ngasih tahu dulu lah, jangan mendadak. Sekalian nongki-nongki gitu ya. Kalau lagi kesini akunya lagi nggak ada, aduh lagi gimana ini? Sayang dong udah jauh-jauh. Itu dia. Gitu. Oke, kalau tadi ini pertanyaannya dari Aryani Wahyu, satu lagi tingkat kesulitan yang tinggi ada nggak nih, Kapten John? Sebenarnya ya awalnya sih iya ya, jadi kan ngapain sih menyulam di lukisan gitu? Yeah. Ya nggak ada orang menyulam di lukisan. Ketika blank belum ada gambarnya di kain itu juga disulam, ya ngapain juga. Tapi setelah itu aku coba bahwa sulaman itu kan berbagai macam, kemudian teknisnya berbagai macam, kemudian bahannya berbagai macam, kainnya berbagai macam, ada yang menggilap, ada yang dan lain-lain itu. Jadi ya otomatis kalau kesulitan itu ya mungkin di awalnya iya ya. Kan ketika berkarya itu kan seolah-olah bertanya kepada diri sendiri, lu mau ngapain sih John? Lu mau bikin apa gitu. Jadi makanya aku kadang-kadang kalau bikin judul di Instagram itu judulnya kayak ya judul-judul yang sejujurnya aja. Misalkan aku kasih judul bertanya kepada diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri gitu, mempelajari karya sendiri, mempelajari pikiran sendiri ya. Karena sebenarnya ya kita ini ketika berkarya kemudian ya bertanya kemanapun, bertanya kepada diri sendiri, itu kan sebenarnya kita punya semacam punya pergulatan yang harus kita pecahkan sendiri gitu. Jadi ya keluarnya dalam bentuk karya aja. Kemudian ya nanti kalau soal menggali bagaimana proses berkarya, historikalnya kan kita bisa talk show misalkan ya gitu. Tapi yang pasti hal-hal itu otomatis terpecahkan sendiri ya. Ya apalagi kita membuat karya yang mungkin orang lain belum lakukan ya. Jadi itu tadi mau ngapain, kemudian pelan-pelan galian ini mulai terbuka ya. Sebenarnya juga aku tidak merasa telah menemukan atau apa, enggak, aku merasa ya sementara ini ya seperti ini hasilnya. Jadi kekaryaan itu masih berjalan sampai saat ini, ya selesainya nggak tahu kapan sebenarnya. Gitu. Jadi John bagus juga. Misalkan ada bilang, John ini gayamu, enggak juga, karena saya juga merasa tidak mencari gaya. Jadi ya sementara ini seperti ini, mungkin karena rajin bekerja, mungkin jadi orang lihat, ini mah kayak lu ya, misalkan lihat di kota mana, kayak John ya, misalkan gitu. Ya biarin aja publik yang
nilai dan tahu, oh ini kayak John kayak gitu. Aku sendiri juga nggak pernah bilang, oh kalau gaya gua gini, cara gua gitu. Ya karena rajin bekerja, orang jadi kenal aja sebenarnya. Okay. Gitu. Berarti kalau misalnya saya bertanya apakah dari setiap karya yang dibuat oleh Kapten John ini punya ciri khasnya atau enggak, nih jawabannya adalah? Ya ciri khas itu ya otomatis ada aja. Orang bilang ciri khas kan karena ada kekhasan di karya kita. Akhirnya itu kan tidak mungkin tertukar. Namanya juga seni rupa-rupa dong pasti. Rupa-rupa mikirnya, rupa-rupa karyanya. Itu dia. Itu yang menjadi kita saling mengayakan dunia rupa. Gitu. Jadi setiap rupa itu punya kelakuan dan karya yang khas gitu. Itu yang disebut kekhasan ya, kekhasan John, kekhasan Eko, kekhasan Mas Roni, kekhasan Mas Budi dan lain-lain. Oke, itu masing-masing ya Kapten John ya. Tapi yang bikin penasaran ini kan, kalau tadi Kapten John bilang 4 jam ini harus produktif. Itu selama 4 jam di studio, mungkin bukan hanya 4 jam, tapi kan hal itu rutin dilakukan kecuali weekend ya tadi Kapten John bilang. Nah itu dapetin inspirasi, dapetin ide-idenya tuh dari mana sih Kapten John? Ya setiap orang punya gaya tersendiri dalam membangun mood ya. Karena aku tidak percaya mood itu belum ada mood. Aku nggak percaya. Karena aku percaya membangun mood. Misalkan gini, ya aku kan suka misalkan masak dengan resep-resep tersendiri gitu. Jadi memasak buat aku adalah kegiatan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan karya. Jadi dengan masak itu aku jadi lebih fresh berkarya. Ya jangan dibilang berkarya itu nggak ada bosannya, ada bosannya. Tapi karena aku membuat varian-varian kegiatan yang mungkin sengaja atau tidak, ya masak. Aku kalau bosan di 2 dimensi, aku berkarya 3 dimensi. Kalau aku bosan di lukis atau karya di sutra itu, aku punya kegiatan lain. Misalkan itu tadi seminggu sekali aku dengan grup bandku latihan sendiri di galeriku di sini. Kemudian aku membangun beberapa model motor. Jadi aku bangun dari, misalkan aku belanja motor, kemudian aku bangun ulang. Jadi ya pertama menjadi hari cepat berlalu. Kedua, aku tidak bosan. Itu tadi membangun mood, melukis dengan cara membangun motor, masak, kemudian punya grup band. Kemudian aku membuat varian-varian karyaku yang aku terapkan. Aku melukis di mobil, aku melukis di sepatu. Kemudian aku ikutin tren teknologi cetak, sehingga lukisanku ini aku terapkan di, misalkan ini aku cetak di tumbler, ini ada yang original aku lukis langsung. Kemudian ada juga aku melukis ini kayak melukis sepatu. Ramai ya nih Kapten John udah nyiapin semua lapaknya ini ya. Melukis ini, kemudian aku ya itu tadi bikin motor dan jadi varian-varian itu yang aku anggap bahwa setiap aktivitasku itu aku anggap bahwa itu langsung dan tidak langsung itu mempengaruhi energi kekaryaanku gitu. Jadi ya bosan di sini aku ke situ aja. Aku kan punya program di motor yang belum aku selesaikan. Aku punya program di sepatu yang belum diselesaikan. Itu yang akan bersaling silang, yang sehingga ya sudah maghrib lagi ya, cepat juga. Makanya itu tadi butuh waktu lebih banyak ini, seminggu nggak cuma 7 hari, kalau bisa lebih, setahun nggak cuma 3, 6, 5 hari gitu ya Kapten John ya, butuh waktu lebih banyak. Dan tadi kalau kata Kapten John juga nggak ada nih yang namanya nggak mood, kita harus bangun sendiri moodnya, banyak mood itu. Harus terus explore juga pastinya Kapten John ya, itu yang paling penting ya. Karena semakin kita explore, sebenarnya semakin tidak menemukan sih. Malah terlalu banyak nyari kemana-mana gitu mungkin ya Kapten John, jadi nggak fokus seperti itu ya. Ketika kita mengerjakan ini, ini kan bisa dikembangkan jadi ini, untuk jadwal yang lain. Nah, kita mengerjakan ini, ada ide ini, kita catat untuk jadwal yang lain gitu. Jadi ya itu tadi, cepet juga ya, tahu-tahu Desember. Nah itu dia. Tapi Kapten John, kita break lagi ya. Nanti kita akan balik lagi di segmen terakhir, juga masih ada pertanyaan yang belum saya tanyakan. Dan untuk Anda sahabat Sonora, tetap bersama kami di Pesona Indonesia. Tetaplah bersama kami di Sonora Network. Jumat hari ini kita
berbincang dengan Kapten John ini ya, seorang seniman dari Bandung. Dan ini saya masih lihat lagi nih ya di kolom komentarnya live streaming di YouTube channel Sonora FM. Ada Ahmad Sururi hadir, saya Yuyu Pak John katanya. Sukses terus nih untuk Pak John dari Ahmad Sururi. Kemudian ada dari Sudiarsih Chandra Kusuma, keren, seniman serba bisa, sukses dan sehat selalu Om Kapten John. Waduh, lengkap nih, ada Om, ada Kapten lagi. Kemudian ada Mamat Ganteng juga, ini absen, selamat siang. Ada Vivin Daniar Lutfia, ini juga absen, selamat siang untuk Kapten John katanya. Wah, banyak sekali nih fansnya Kapten John ya nampaknya ya. Terima kasih semua. Pada mendoakan yang baik-baik, yang sehat-sehat ini Kapten John. Sama-sama. Ini kalau kita ngomong soal Kapten John, karya yang luar biasa, sudah kolaborasi, pastinya sudah kolaborasi dengan berbagai macam pihak ini ya. Tapi saya ingin menyoroti ini, dimana kalau saya baca-baca ini katanya Kapten John ini pernah melakukan pameran di Australia, dan ini kolaborasi dengan 3 seniman internasional, dengan seniman luar ini ya Kapten John. Ada dari Australia 2, ini juga ada dari seniman dari Thailand. Itu seperti apa? Kesulitan yang ditemukan seperti apa nih Kapten John? Apa sih yang diketemui? Nah, sebenarnya sih nggak ada yang sulit ya. Pasti kita kan membangun komunikasi dengan pihak-pihak luar di galeri di internasional. Jadi kemudian ya waktu itu setelah dari Bentara Budaya Jakarta 2012, kemudian di Australia itu 2014 gitu. Jadi ya kemudian dibuatkan konsep bersama berpameran dari ada yang dari Thailand dan dari Australia juga kayak gitu. Kemudian kita ya saling komunikasi. Kemudian galerinya membuat konsep bersama dan kemudian kita berpameran bareng di sana gitu. Ya seperti juga galeri-galeri lain ya, misalkan kayak di London, di Thailand, kemudian di Florida, ataupun event-event internasional yang seperti Affordable di Singapura ataupun di New York, ataupun ada private gallery di London kayak gitu, Pak. Sebenarnya nggak ada sulitnya, komunikasi aja sih sebenarnya. Oh oke, berarti komunikasi aja ya Kapten John, karena memang sama-sama backgroundnya sama-sama seni nih. Pasti kalau seniman ketemu seniman langsung nyampur ini ya Kapten John ya. Ya, dan itu kan dinaungi di manage oleh galeri ya. Jadi ya dia penyelenggara dan moderatornya lah kira-kira gitu. Seniman kan dilempar konsepnya dan kemudian kita barengan barengan menyajikan karya yang sudah ada ataupun karya yang kita bangun khusus untuk pameran itu gitu. Ngomongin soal karya nih Kapten John, karya yang berkesan di Kapten John tuh karya yang mana sih yang pernah Kapten John buat? Ya sebenarnya karya yang pertama ya. Karya pertama itu kan penuh pertanyaan sebenarnya, mau ngapain, terus apa ini kayak gitu kan. Sampai sekarang ya mungkin kejelasan jawaban itu ya sambil jalan aja, tapi yang memang ada karya pertama yang tadi aku bilang 10 tahun. 10 tahun itu ya Kapten John ya? Itu ya pergulatannya, dan aku merasa pengetahuan itu ya dibangun di situ. Jadi kalau orang yang agak mengamati aku gitu ya, ini kenapa ini beda sendiri ya, nah baru aku kemudian cerita kayak gitu. Okay. ABCD urutannya, pantesan tahun ini jadi ada orang yang suka ngebahas aku, mengamati, dan itu yang ngobrol sambil ngopi di sini misalkan kayak gitu. Jadi kalau secara hati sih setiap karya punya kesan lah. Cuman yang tersendiri itu ya ketika di awal sebenarnya. Ya. Mau ngapain dan apa sih ini gitu. Ya kamu tuh ngapain kayak gitu. Tapi ya, sambil ngaca aja nanya ke John yang di kaca itu. Oke. Ini Kapten John ini selain tadi melakukan pameran di Australia, juga ternyata pernah juga nih terlibat pameran di berbagai negara seperti Korea Selatan, Jepang, kemudian Eropa dan Amerika Serikat. Tapi ini juga nggak cuma internasional, bahkan di Indonesia sendiri, ini di Bandung sendiri, Kapten John ini dipercaya loh untuk berkarya di Jembatan Pelangi oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Itu seperti apa sih ceritanya Kapten John? Ya suatu hari dari Jumat kayak gini nih, aku dikontak gitu, Kang, aku diminta Pak Wali ngubungin Kang John gitu-gitu. Yalah kita ketemu ngobrolin apa gini, ya nanti soal flyover Antapani, jembatan Antapani itu, jembatan Pelangi itu. Begitu ketemu ternyata teman seangkatan, dia dulu jurusan sipil, aku seni rupa. Ternyata kamu ya pernah kita gitu ngobrol, kemudian ya dia menyampaikan itu bahwa
Pak Wali mempercayakan ini kepada Pak John. Nah, kemudian aku ya bikin konsepnya, kemudian aku beritakan ke Pak Wali, dan kemudian ya sudah kita jalan aja. Jadi konsep, desain, kemudian jalan, dan kemudian aku beritahukan ke Pak Wali, Pak ini sudah jalan, kayak gitu aja. Ya mungkin Pak Wali juga sudah menyelidiki aku lah. Ya sih, John ini kayaknya bisa nih kayak gitu. Jadi diberi kepercayaan, dan aku ya amanah ini aku kerjakan dengan sebaik-baiknya aja. Itu pengalaman pertama mengelola 300 orang gitu. Oh, langsung menghandle 300 orang gitu ya, Kapten John ya? Ini bagaimana ya? Aku bikin rumus-rumus sendiri lah. Konsepnya kayak gini, desainnya kayak gini, tim desainnya seperti ini, kemudian supervisornya gini, manajemen kerjanya kayak gini, tukangnya begini, tukang ABCD begini, kemudian proses kerjanya bagaimana, pergantiannya bagaimana, finishingnya bagaimana, kayak gitulah. Nah, di situ ada pengetahuan baru. Oke, langsung dipercaya nih sama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ini ya, luar biasa. Tapi memang di waktu senggangnya nih Kapten John juga tadi di awal salah satu clue dari Kapten John adalah katanya punya sering banget untuk tampil performance musik ya. Blues ini adalah salah satu yang digemari nih Kapten John. Bener atau enggak nih? Apakah setelah 4 jam produktif di studio, salah satu yang dilakukan ini adalah performance music? Itu seperti apa sih Kapten John, kok sedang banget ini? Ya sebenarnya sih sejak SMP sudah ngeband sih. Kemudian, anak band juga SMP ya? Ya band lah. Aku dulu nama bandku di SMA, SMP itu SMA punya nama band Kelas Kuda karena tukang berisik kayak gitu. Aku masuk Bandung ya tahu sendiri lah Bandung dinamika musiknya seperti apa. Jadi aku merasa menemukan dunia yang lebih gitu ya. Wah, di mana-mana orang pinter main musik, di mana-mana orang pinter menyanyi kayak gitu-gitu ya. Akhirnya nyambung lah, banyak-banyak teman ini, apalagi di seni rupa, isinya juga anak-anaknya pada kreatif begitu. Dan ya blues itu adalah mungkin muara-muara yang aku gemari sejak masuk 2000 ya, karena sebelumnya sih aku sudah nyobain dangdut, sudah nyobain jazz, nyobain pop, keroncong 2 tahun kayak gitu ya. Jadi pas kira-kira tahun 2000-an sampai sekarang ya kita punya band blues ya gitu. Jadi ya sebenarnya sih agak pada akhirnya ngapain ya? Ya kemudian teman-teman ayo kita bikin blues aja ya. Dan kita seminggu sekali, kalau nggak hari Jumat, hari Minggu ya kita ya mempelajari lagu orang lah, cover gitu, kalau enggak ya bikin lagu sendiri yang bersenang-senang aja. Itu tadi mungkin salah satu dari cara membangun mood. Nah, teman-teman yang sama aku ini adalah seniman musik profesional, lebih profesional dia di musik daripada aku. Aku ini seneng aja, kemudian ditawarin gitu ya. Kita main aja, bikin studio sendiri di sini supaya nggak nyewa jauh-jauh kayak gitu. Oke, itu tadi untuk bangun mood salah satunya adalah performance music. Kapten John, ini sebelum kita closing, mungkin ada pesan nih yang mau disampaikan untuk sahabat Sonora, atau mungkin untuk para penggemarnya Kapten John yang menggemari karya-karya yang sudah dibuat oleh Kapten John, silakan. Jadi kita itu tetaplah berkarya di apapun bidang Anda ya, karena tidak mungkin kita pintar di segala bidang ya. Berkaryalah di bidang yang Anda senangin dan Anda tekunin, dan kalau sudah disenangin dan ditekunin itu kan menyehatkan jiwa dan raga, dan akan selalu ada alasan-alasan untuk menekuni itu. Jadi dan kedua yang paling penting ya jaga kesehatan badan dan pikiran lah kayak gitu, karena kita pengennya berkarya tapi kalau badan tidak sehat juga ya tidak mendukung juga. Jadi aku punya hashtag artis must be fit itu begitu. Jadi ya harus punya kegiatan-kegiatan yang saling mendukung, dan itu bisa menyehatkan kita lah, kira-kira seperti itu. Ya rajin bekerja aja sih aku pikir, karena dari rajin bekerja itu mungkin kita akan menemukan sesuatu. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Kapten John, artis must be fit ini tadi kalau boleh saya garis bawain. Kapten John, terima kasih waktunya sudah berbagi untuk Radio Sonora, juga untuk berbagi sahabat-sahabat Sonora nih yang live komen juga nih di YouTube. Waduh, dapet, wah NKRI Negara Keriting Negara Kribo, suka deh langsung ya. Dapet ini bisa dikirim nggak nih Kapten John ke Radio Sonora Jakarta ini? Bisa, nanti aku amplopin ya. Baik, terima kasih Kapten John, sehat-sehat selalu, ketemu di kesempatan lainnya. Selamat sore. Selamat sore.